Febianti sebagai moderator. Hai, saya Pak Syoki Syaulitia. Saya di sini berperan sebagai Patimura. Kami dari kaum Patimura. Saya Andika Rahmana Adi Pratama. Saya Maria Virginia Palantukan. Saya Dita Eva Nazari. Saya Kumaira. Saya Muhammad Ryoga. Kami dari kaum Belanda. Perkenalkan, nama saya Alif Fajar Mansur. Saya Dewi Amalia. Saya Reva Hamadani. Saya Agus Yawan. Kapiten Patimura adalah pahlawan nasional. Beliau berjuang menjadi pemimpin rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Pengorbanannya menginspirasi terutama bangsa dan negara. Kapiten Patimura atau disebut Thomas Matulesi lahir pada 8 Juni 1783 dari ayah Frans Matulesi dengan ibu Fransina Silahoy. Patimura adalah pahlawan Maluku atau mantan sersan militer yang melawan VOC Belanda. Di bawah pimpinannya Patimura tentang proses kembalinya kolonial Belanda. Beliau dipilih rakyat pada tanggal 16 Mei 1817. Di bawah pimpinan Patimura merebut benteng Dorstad dan menaklukkan Belanda beserta Presiden Van den Bosch. Belanda tidak mau menyerah begitu saja. Kemudian membuat operasi besar-besaran menggunakan senjata modern. Patimura dan pasukannya ditahan Belanda di sebuah rumah, kemudian dibawa ke Ambon untuk dibawa bekerja sama dengan Belanda yang kemudian ditolaknya. Akhirnya beliau pada tanggal 16 Mei 1817 di Benteng Victoria, Kapiten Patimura diadili dan dieksekusi dan hukuman mati pun dijatuhkan kepadanya. Gimana nih bang? Keadaan semakin memburuk. Dagangan kita nggak laku-laku. Kita dijajah terus. Iya nih, kita lagi dijajah. Jadi bagaimana kita melawan? Entahlah. Ngapain tuh? Paling lagi ngomongin. Hidup kita kok makin susah-susah aja ya? Kira-kira ada nggak ya orang yang bisa buat hidup kita lebih baik? Gak tahu ya, semoga aja ada yang bisa menolong kita. Ya, semoga aja ada orang yang bisa mengangkat derajat negara kita tanpa dijajah negara lain. Ya, semoga ya kita dapat pertolongan. Hei rakyat Maluku, apakah kalian ingin seperti semuanya? Tentu saja kami semua tidak ingin diperlakukan seenaknya. Sudah, jangan pada ribut. Ini tidak akan mungkin menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Patimura, bagaimana kita menyerang Belanda rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei? Baik, kita akan menyerang pos-pos Belanda pada tanggal 15 Mei bersama para rakyat Maluku. Patimura, saya akan siapkan seluruh senjata. Bagaimana? Thomas dan pasukannya akan menyerang kita. Soal itu tidak usah dipikirkan karena kita mempunyai banyak pasukan dan senjata kita juga terlihat lebih modern daripada mereka. Ya loh, pasukan kita kan yang lebih bermutu. Sangat tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan kita. Mama, Bapak, apa kalian sudah tahu kabar terbaru? Kabar apa, Nak? Itu pencurian Matulis. Serang! Akhirnya untuk menghadapi masalah yang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapatkan julukan Kapiten Patimura. Hei, you are stupid. Apa gunanya kalian? Kenapa kalian membiarkan benteng dikuasai oleh pasukan Matulesi? Jadi maaf ya, I don't know kita bisa melawan semua. Baiklah, kita akan balas dendam kepada mereka. Cornelis dapat mati mengirimkan surat kepada Patimura. Pasukan yang sangat banyak. Aku memberimu dua pilihan. Yang pertama, engkau menyerahkan diri dan seluruh pasukanmu akan dimusnahkan. Jika kamu menolak, kamu dan seluruh pasukanmu akan kuterkam di benteng tersebut. Aku memberimu waktu dalam 1 hari. Jika kamu menolak, besok pagi aku akan melakukan serangan besar-besaran atas namaku. Lalu apa yang Patimura lakukan? Aku akan menyerahkan diri dan seluruh pasukan kita akan dibebaskan. Akhirnya Patimura menyerahkan Saya diri Matulesi, kepada akhirnya kau menyerah dan bergabung bersama kami, atau kami tewaskan kamu. Lebih baik saya mati untuk Indonesia daripada saya menjadi seseorang pengkhianat. Berani sekali kamu. Dasar pecundang! Kalian pecundang, tidak berani mati untuk pertempuran. Kaulah pecundang itu. Sudah, bawa dia! Belanda membawa Patimura ke tempat
Teman-teman, dari perjuangan Pattimura, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini. Jangan pernah sekali-sekali menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini. Adapun slogan dari perjuangan Pattimura ini yaitu, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Juga ada hal-hal positif yang bisa diambil dan diterapi dari pahlawan Pattimura yaitu 1. Giat mencari ilmu. Dalam umurnya yang masih sangat dini, ia senang belajar dengan cara mengikuti diskusi. Padahal diskusi tersebut tidak lazim dihadiri oleh anak-anak seusianya. Dari situlah jiwa cinta tanah air dan anti kolonial lahir dalam diri Kapiten Pattimura. Semasa bergabung dengan Korps 500 juga, Pattimura senang mencari ilmu. Ia berkembang menjadi seorang penembak jitu karena kegemarannya belajar membuatnya memiliki kecakapan dan kemampuan melebihi teman-teman seangkatannya, hingga ia dengan cepat diangkat menjadi mayor. 2. Berani. Kapiten Pattimura memiliki sikap berani membela kebenaran yang patut untuk dicontoh. Ia berani melawan kolonialisme dan imperialisme penjajah yang menyengsarakan rakyat dengan nyawa sebagai taruhannya. 3. Memiliki jiwa kepemimpinan. Kapiten Pattimura juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Menurut John A. Patikaihatu dan kawan-kawan dalam buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Maluku tahun 1981, Pattimura merupakan seorang yang berani dan berwatak keras. Kecakapan militernya, kemampuan memimpin, sikap gagah berani, tegas, dan mementingkan kepentingan umum membuatnya sangat disegani. Jiwa kepemimpinan tersebutlah yang membuat Pattimura sanggup memimpin rakyat. Jiwa kepemimpinan Pattimura juga perjuangannya tidak hanya menyentuh rakyat, melainkan juga raja-raja di Indonesia, dari mulai di Maluku, Jawa, hingga ke Bali, mendukung perjuangan Pattimura dalam menghadapi Belanda. 4. Teguh dalam pendirian. Teguh dalam pendirian ialah hal positif yang bisa dicontoh dari Kapiten Pattimura. Ia telah dibujuk berkali-kali oleh Belanda menggunakan cara halus, tetapi tidak menghentikan perjuangannya. Bahkan dalam cara kekerasan pun Belanda tidak bisa menggoyahkan pendiriannya. 5. Rela berkorban. Sikapnya yang rela berkorban melawan kolonialisme bukanlah hal yang mudah, tetapi Pattimura berani berkorban demi kepentingan rakyat Maluku. Ia bahkan tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Pattimura mengabadikan dirinya untuk tanah airnya. Semasa mudanya Kapiten Pattimura bergabung ke dalam militer Inggris yang bertugas untuk menjaga rakyat Maluku. Kita lagi buat video sejarah. A few moments later. Wait a minute. Who are you? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. I'm okay, I'm fine. Kincana, thank. Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu aja gua. Tim, dada gua tiba-tiba sakit, Tim. Tapi bohong. Tambah Bu, Agus lapar Bu. Bombastic side eye, criminal offensive. Badan lemes gemeter, kirain lapar,